Jokowi terkesan rusak reputasi Anies dengan renovasi JIS. Play victim, justru Anies yang rusak harapan rakyat yang ingin sejahtera. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kenapa? Tidak ada yang perlu direnovasi. Tidak ada yang perlu direnovasi, Mas Geis. Bagaimana, Mas Nugroho? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Memang ada beberapa catatan buat Jakarta International Stadium itu terkait pintu ya, kalau nggak salah akses pintu, parkir, dan apa saya lupa. Nah, ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar. Itu kalimatnya Menpora. Tidak ada renovasi tapi penambahan. Okay. Penyempurnaan. Jadi memang sepatutnya penonton itu tidak bawa mobil satu-satu ke stadion. Karakter penonton kita bukan supporter ya. Itu mobil kalau bisa sampai ke lobi atau sampai ke ruang duduk. Ini pengalaman saya mengelola crowd-nya. Jadi memang sebuah stadion itu harus bisa diakses oleh transportasi umum. Nah, ini kan dalam proses. Nah, apakah proses ini nanti ada percepatan? Nah, itu kita lihat. Tidak ada kemungkinan JIS digunakan di Piala Dunia U17. Nah, ini kalau untuk U17 kita akan membahas selanjutnya, tapi yang pasti target kita adalah, target dari Bapak Presiden adalah 22 stadion di Indonesia ini bisa digunakan kapanpun dan untuk apapun. Presiden Joko Widodo terkesan merusak reputasi bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dengan memerintahkan renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Hal ini disampaikan politisi Partai Demokrat Suyoto. Ia merasa tidak heran dengan kebiasaan Jokowi merusak reputasi lawan politik, termasuk Anies Baswedan. Karena pernah terjadi juga pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana Jokowi dianggap tidak mau melanjutkan pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Sehingga menurutnya Jokowi seharusnya tidak mengharuskan Presiden terpilih selanjutnya meneruskan proyeknya. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar JIS direnovasi sesuai standar. Ia pun akan mengecek secepatnya. Dirinya mengungkapkan ada beberapa catatan soal standar kualitas JIS. Di antaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Ia belum bisa memastikan apakah JIS akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17. Dito bilang stadion itu masih dalam tahap pengecekan. Tapi jika diperhatikan, wajar jika Jokowi tidak melanjutkan proyek Hambalang, karena itu merupakan proyek gagal dan sudah tidak berjalan ketika SBY pun masih menjabat sebagai presiden. Jokowi memang mempunyai rencana untuk melanjutkan proyek Hambalang itu, tapi kelihatannya sulit, dan lebih baik membiarkannya sebagai bukti bahwa masyarakat harus hati-hati dalam memilih pemimpin. Begitu juga dengan JIS, tapi bedanya Jokowi memilih merenovasi JIS karena JIS sudah menghabiskan dana sebesar 5 triliun rupiah yang sebagian diambil dari dana PEN. Jadi wajar Jokowi merenovasi kembali JIS. Selain itu, Jokowi melakukan itu agar masyarakat tahu bagaimana kualitas kinerja Anies, agar masyarakat tak salah pilih pada pemilu 2024 nanti. Stadion JIS memang dibangun oleh Anies untuk kepentingan Anies sendiri. Biaya pembangunan Stadion JIS itu sekitar 5 triliun rupiah. Terdiri dari dua sumber dana, sebagian dari APBD DKI dan sebagian lagi 3,6 triliun rupiah utang dari pemerintah pusat, berbentuk Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dana PEN ini kan maksudnya buat yang penting-penting aja, buat meneruskan proyek penanganan banjir yang mangkrak atau buat bikin program yang bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi, yang manfaatnya itu memang bakal dirasakan oleh sebanyak-banyaknya warga. Namun oleh Anies malah dibikin stadion. Logikanya di mana? Sementara banyak warga Jakarta yang masih bermasalah dengan fasilitas MCK dan air bersih. Bahkan berdasarkan data Maret 2022, jumlah warga yang termasuk dalam kemiskinan ekstrim di Jakarta mencapai 95.000 jiwa. Nah, mengapa Anies tidak bikin program yang memberdayakan para warga miskin ini? Ditambah dengan menyediakan hunian yang layak buat mereka, 4,5 triliun rupiah loh dananya. Lebih dari cukup itu. Anies malah memilih untuk membangun stadion JIS. Buat apa dan buat siapa? Kalau bukan buat kepentingan pencitraannya Anies sendiri.
yang pada akhirnya mangkrak dan pemerintah pusat yang harus membereskannya lagi. Meski sebelumnya kualitas JIS kabarnya cukup mumpuni, tapi masih perlu dicek sejauh mana perbaikan dan kelengkapan penunjang yang diperlukan jika nantinya Kementerian PUPR beneran menggarap stadion ini sebagai tindak lanjut perintah Jokowi agar menyiapkan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Oh alah, ada-ada saja ya warisan masalah yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Ini belum bicara soal proyek DP 0 rupiah yang kabarnya malah ada yang dijadikan kos-kosan. Juga sebagian kabarnya masih belum laku juga. Itulah pelajaran berharga bak pil pahit yang kudu ditelan oleh warga Jakarta sebagai dampak dari salah pilih pemimpin yang lebih mengutamakan omongan dan faktor agama, tapi mengabaikan kemampuan dan kredibilitas kerja. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC.
Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?